Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bari'il khalaiqi ajma'in, ba'ithil anbiya'i wal mursalin. Wa usalli wa usallim ala al-bashirin nadhir, as-sirajil munir, alladhi summiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardhin bi Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين والأئمة الهداة الهادين المهديين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي روح العالمين تراب مقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam takziah, salam duka kepada junjungan alam Al-Mahdi Al-Ma'ud Ajjalallah Ta'ala Farajahu Syarif, karena beliaulah pemilik azab yang sebenarnya di malam-malam duka seperti ini. Syukur alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meramaikan, mengagungkan, membesarkan bulan Muharram dan mengenang syahadah Abu Abdillahil Husain alaihi salam. Saya tadi sempat terfikir ketika masuk ke sini, dan kemudian bayangan saya membandingkan majlis ini dengan majlis-majlis yang dihadiri oleh ratusan orang. Dan tentunya kalau dibandingkan dengan majlis-majlis itu, majlis ini tidak ada apa-apanya. Betul ya? Tapi jangan pernah melihat majlis Imam Husain alaihissalam dari jumlah orang yang hadir. Jangan melihat majlis Imam Husain dari sempitnya atau luasnya ruangan yang dipakai. Jangan melihat majlis Imam Husain dengan atribut-atribut Muharram yang dipasang. Jangan melihat majlis Imam Husain dari siapa yang berceramah, seluas apakah ilmu yang berceramah. Jangan melihat majlis Imam Husain dari yang membaca nauhah, yang membaca maktam, suaranya indah ataukah tidak. Karena majlis Imam Husain, jika dia digelar dengan niat yang tulus demi untuk mengagungkan syahadah Abu Abdillahil Husain, maka majlis itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Ada seorang penceramah di Iran, saya lupa namanya siapa, tapi ini pengalaman spiritual dia. Dia biasa diundang di mimbar-mimbar. Dan kalau dia hadir di satu mimbar berceramah, yang hadir ratusan bahkan sampai ribuan orang. Orang yang sedemikian terkenal. Dan mimbarnya adalah mimbar yang penuh dengan semangat, penuh dengan ilmu. Kalau dia membahas sesuatu, semua orang akan ternganga mendengarkan ceramahnya. Tidak ada yang mengantuk. Enggak kayak kalau saya ceramah banyak orang yang ngantuk. Kalau dia sudah berceramah dan bercerita tentang Imam Husain alaihissalam, dari mulai ujung ke ujung semuanya menangis. Sedemikian majlisnya adalah majlis yang hebat. Satu kali dia mengalami suatu pengalaman spiritual. Mungkin kita semua pernah mengalami pengalaman spiritual yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Kalau kita ceritakan orang lain tidak percaya, karena itu adalah pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Nah,
Si ulama ini suatu kali dia merasa berada di suatu tempat antara tidur dan sadar. Dia seakan-akan dibawa terbang. Ini orang tinggal di kota Qom. Dibawa terbang tinggi ke suatu tempat. Karena hari-hari itu adalah hari-hari bulan Muharram, banyak majelis Muharram. Ketika dia berada di tempat yang tinggi seperti itu, dia melihat ada satu cahaya yang sangat terang benderang dari satu titik di seluruh kota Qom. Ada satu titik cahayanya sedemikian terang. Lalu kemudian saat dia tersadar dan sudah kembali normal, dia menyadari bahwasanya ini titik itu memiliki nilai tersendiri. Didatangi tempat itu. Ternyata tempat itu adalah rumah biasa, rumahnya seorang wanita tua yang mengadakan acara untuk Imam Husain alaihissalam, dihadiri oleh ibu-ibu rumah tangga, tetangga-tetangga dan teman-temannya. Hanya beberapa orang yang hadir. Yang berceramah perempuan, yang hadir perempuan, jadi tidak ada orang laki yang di situ. Ulama ini menyadari bahwa ini majelis punya nilai yang sangat tinggi. Kenapa? Buktinya dari seluruh kota Qom yang paling terlihat cahayanya dari tempat itu. Lalu kemudian dia minta izin kepada yang punya rumah, izinkan saya untuk ikut majelis ini supaya bisa mendapatkan cahaya itu. Dijawab oleh yang punya rumah bahwa ini majelis khusus untuk perempuan. Antum sebagai seorang ustadz, sebagai seorang kiai, ulama, laki-laki nggak boleh masuk. Akhirnya dia minta izinkan saya untuk hadir di luar. Jadi bukan di dalam, di luar, di pintu luar rumah. Dipersilahkan, dikasih tempat duduk. Dia ikuti dari majelis tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Setelah Asyura selesai, orang ini mendatangi yang punya rumah, itu seorang wanita tua, didatangi oleh si ustadz ini dan mengatakan, wahai ibu, seluruh biaya penyelenggaraan acara ini di rumah ibu dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 aku yang akan membayarnya, kata si ustadz ini. Apa jawaban ibu itu? Kalau kita mungkin gitu ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ternyata ibu itu marah. Dia mengatakan, Ustadz, harusnya Ustadz itu lebih tahu daripada orang-orang awam. Ustadz ini sudah saya persilahkan untuk ikut majelis saya. Tidak saya usir, saya kasih tempat walaupun di pintu luar. Harusnya Ustadz terima kasih pada saya, bukan malah mau mengambil pahala saya dengan mengeluarkan uang. Subhanallah. Ustadz tahu saya ini setiap hari saya bekerja mencuci baju di rumah tetangga-tetangga. Dari situ saya diupah. Sebagian uangnya saya makan, sebagian saya tabung. Saya tabung selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk saya keluarkan nanti di bulan Muharram menjamu para tamu Abu Abdillah Husain di rumah saya. Dan ini sudah berjalan bertahun-tahun. Terus pahalanya mau diambil gitu saja oleh orang yang tidak saya kenal. Ini kisah ini saya sampaikan dan saya mendengar kisah ini dari seorang yang mendengar langsung dari orangnya. Ini menunjukkan bahwasanya majelis Imam Husain jangan dilihat dari kecil dan besarnya. Bahkan di rumah pribadi pun kalau majelis itu digelar dengan ketulusan, maka akan menghasilkan nilai yang sangat tinggi, akan diterima oleh Abu Abdillah Husain, akan diterima oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan saya yakin majlis ini insya Allah termasuk di antara majlis-majlis yang diterima oleh Abu Abdillah Husain. Ikhwan akhwat sekalian, menghadiri majlis Imam Husain tentunya memiliki pahala yang sangat besar. Menangis untuk Imam Husain kita sering mendengar, menangis Imam Husain balasannya surga. Man baka, man abka, au baka, au tabaka,
Ungkapan riwayatnya seperti itu, membuat orang menangis, atau dia sendiri menangis, atau ketika tidak bisa menangis dia berusaha seakan-akan dia menangis, berpura-pura menangis tapi berusaha untuk menangis demi untuk Abu Abdillah Al-Husain, maka pahalanya adalah surga. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak faham, kok bisanya orang menangis dapat pahala surga? Kenapa menangis pahalanya surga? Karena menangis itu, saya kalau nggak salah juga pernah menyinggung di sini ada beberapa jenis tangisan. Yang masih ingat mungkin ingat, yang tidak ingat ya berarti innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah lupa berarti. Saya pernah membahas di sini beberapa macam tangisan. Salah satu jenis tangisan adalah tangisan orang nonton sinetron, ceritanya sedih nangis. Salah satu tangisan adalah ketika orang kehilangan dompetnya isinya duit yang dikumpulkan sudah 1 bulan. Duit buat ngelamar anaknya orang hilang di jalan, nangis. Kalau anak-anak sekolah nangis gara-gara nggak naik kelas. Betul ya? Kalau jomblo nangis gara-gara apa? Ditolak jika melamar anaknya orang. Nangis. Tapi ini bukan tangisan yang diharapkan dari majelis Imam Husain. Dari sekian banyak jenis tangisan yang diharapkan tertetes di mata kita, keluar dari mata kita, adalah tangisan yang mengumumkan, ya Abu Abdillah, aku bersamamu, bukan bersama dengan yang lain. Tangisan yang seperti ini. Nah, alhamdulillah kita mendapat taufik untuk bisa duduk di sini. Insyaallah kita akan mengenang dan mengingat tentang kemazluman Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam. Tapi dari majelis yang kita hadiri, kita harus bisa mengambil pelajaran. Jangan sampai kita masuk ke majelis Imam Husain, keluarnya sama dengan saat kita masuk. Faham maksudnya ya? Masuknya kita nggak punya apa-apa, keluar nggak punya apa-apa. Masuk kita tidak punya standar ilmu kita pada satu posisi, keluar tetap saja segitu, nggak nambah. Keimanan kita pada satu level, keluar tetap aja segitu, nggak nambah. Jangan sampai hadir di majelis Imam Husain, visi kita terhenti dan stagnan. Salah satu pelajaran paling berharga, ini saya tekankan lagi, salah satu pelajaran paling berharga dari kisah Asyura dan kebangkitan Husain alaihissalam adalah mengamalkan wazifah dan tugas. Apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita, kita laksanakan. Itu sebaik-baik pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Asyura. Karena peristiwa yang terjadi di Karbala itu kenapa sampai terjadi? Karena kalau orang-orang yang hidup di zaman itu tidak mengamalkan tugas mereka, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dan tugas mereka. Ketika tidak mengamalkan kewajiban dan tugasnya, yang terjadi adalah peristiwa-peristiwa yang menjadi turunan dari kealpaan atau kelalaian dalam menjalankan tugas. Tugas anak sekolah apa? Belajar. Ketika ada seorang anak sekolah sering bolos, apakah nanti di akhir tahun ajaran dia boleh ikut ujian? Nggak boleh. Kalau di kampus mungkin 3 kali alpa, 4 kali alpa, kemudian langsung dicoret, tidak bisa dia mengikuti ujian. Kalau orang belajar di sekolah ataupun di kampus tapi tidak pernah yang namanya buka-buka buku, hadir di kelas hanya menjadi pendengar setia, faham pun tidak, keluar dari kelas tidak pernah buka buku, tidak pernah tanya, ujian resikonya apa? Nggak naik kelas. Kenapa? Dia tidak melaksanakan tugasnya. Seorang suami yang tidak melaksanakan tugasnya terhadap istrinya, terhadap anaknya, tidak melaksanakan tugasnya, yang terjadi apa? Misal nih saya barusan tadi ada orang yang datang ke saya mengeluhkan bahwasanya suaminya sekian tahun nggak pernah mau kerja, sementara si istri juga tidak bekerja. Akibatnya apa? Anaknya sehari makan cuma sekali.
Saya dimakan cuma sekali. Anak-anak kecil, kalau makan jam 4 sore, nggak sarapan, nggak makan siang, nggak makan malam, makan sore, itu cuma nasi sama garam. Kenapa? Suaminya kalau ngasih bulanan, ngasih jatah bulanan nafkah, sebulan cuma 150.000, sementara punya anak 3. Ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya, ya dia harus siap melihat anaknya kelaparan. Kalau masih punya rasa iba, masih manusia, dia akan terpacu untuk melakukan hal yang terbaik untuk anaknya. Tapi kalau tidak, wassalam. Seorang presiden ketika tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, negaranya kacau. Seorang ibu yang tidak melaksanakan tugasnya yang baik untuk anaknya, yang terjadi apa? Rumah berantakan. Betul. Jadi ketika tugas, kewajiban tidak dilaksanakan, ada turunan-turunan dan konsekuensinya yang harus dihadapi. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita bicara tentang Asyura, kita juga harus merunut kisah yang sebelumnya. Di Ghadir Khum, Rasulullah mengangkat tangan Amirul Mukminin, man kuntu maula fahada aliyun maula. Tapi apa yang terjadi? Umat tidak mau melaksanakan tugasnya menjadikan Ali sebagai pemimpin. Akibatnya terjadilah peristiwa-peristiwa yang seharusnya tidak terjadi. Bayangkan keluarga Nabi itu harusnya dihormati. Sudah, nggak usah pakai ayat Al-Quran, sebagai tanda bahwasanya kita itu cinta kepada seseorang, kita hormati apapun yang berhubungan dengan orang itu. Kalau kita punya guru yang kita hormati dan kita sanjung, fotonya tidak mungkin akan kita biarkan keleleran di lantai kemudian keinjek-injek, nggak mungkin. Padahal hanya sekedar kertas cetakan dari tempat cetakan film. Manusianya masih sehat walafiat, seger buger. Tapi foto, karena nisbatnya kepada orang itu, kita hormati fotonya. Dan ini Islam juga mengajarkan seperti itu, penghormatan seperti itu Islam mengajarkan. Makanya Al-Quran jangan ditaruh di bawah, jangan taruh di kaki. Kenapa? Ini dinisbatkan kepada Allah. Kepada Allah. Bahkan Al-Quran itu mengatakan kepada kita, hati-hati loh, jangan sampai orang menghina Allah gara-gara kalian menghina Tuhan-Tuhan mereka. Fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kalau kalian menghina dan mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka, mereka akan mencaci maki Tuhan kalian. Mau kalian Tuhan kalian dicaci maki? Jangan sampai. Nah, jika kita tahu bahwasanya kecintaan dan penghormatan kita kepada seseorang meniscayakan penghormatan dan kecintaan kita kepada apa saja yang dinisbatkan kepada orang itu. Tanpa ayat Al-Quran, apalagi ayat Al-Quran dengan jelas mengatakan apa? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Kita suruh cinta kepada Ahlul Bait. Tanpa ayat itu sebenarnya kita wajib untuk mencintai keluarga Rasulullah bi hukmil aql. Tapi apa yang terjadi? Ketika Rasulullah mengatakan man kuntu maula fahadha aliyun maula, tidak diikuti, keluarga Nabi dicampakkan. Karena Ali termasuk dari keluarga Nabi dicampakkan. Sayyidah Fatimah juga meninggal dunia, wafat syahid. Makamnya harus disembunyikan, sampai sekarang tidak ketahuan di mana makam Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Kenapa harus seperti itu? Harusnya makam putri Nabi kelihatan. Kalau perlu dibangun dengan semegah mungkin putri Nabi. Putri yang suci lagi, bukan putri yang sembarangan, putri yang suci. Yang oleh Nabi dikatakan, ini loh putriku ini sayyidatun nisa'il alamin, sayyidatun nisa' ahlil jannah, pasti masuk surga, kita agungkan. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Karena umat tidak melaksanakan tugas mereka untuk melanjutkan apa yang telah mereka lakukan di Ghadir Khum, berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Jadinya seperti itu. Ikhwan, akhwat sekalian, masalah kita melaksanakan tugas dan kewajiban itu penting sekali. Penting. Dari mulai tugas yang kecil sampai tugas yang besar. Kadang kita menyepelekan satu tugas gara-gara apa? Kecil tugasnya. Padahal terkadang tugas yang kecil itu dampaknya besar.
Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Saya punya salah satu keluarga saya, family saya. Anaknya mainan korek api. Ini kejadian nyata ya, masih keluarga saya, keluarga dekat. Anaknya main api, main korek api. Mainan korek api kan biasa. Tapi ternyata akibatnya apa? Rumahnya terbakar. Rumah ludes. Masih family saya. Ini mungkin bagi anak yang mainan korek api itu, korek api kecil. Satu biji korek apinya itu, satu batangnya itu kalau dijual mungkin harganya 500 rupiah dapat satu bungkus. Tapi apa akibatnya? Rumah habis. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kelalaian kita dalam melaksanakan tugas akan berakibat buruk. Imbasnya sedemikian besar. Ada namanya efek domino yang jangan sampai kita lupakan. Tahu ya domino ya, kartu domino kalau diberdirikan itu dijejer ada 1000 kartu, satu dijatuhkan 1000 itu akan jatuh sampai yang terakhir ujung sana. Kalau dominonya dipasang dari mulai Pulau Gebang sini sampai ke Depok di rumah saya sana, dipukul sedikit saja sampai ke Depok jatuh semua. Efek domino. Itu yang harus kita perhatikan. Karena itu kita harus mengetahui apa sih sebenarnya tugas kita, wazifah kita apa, tanggung jawab kita apa, lalu kita melaksanakannya. Peristiwa yang terjadi di Karbala terjadi akibat umat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya. Apa sih tugas umat pada zaman itu? Pada zaman Imam Husain alaihissalam, tugas umat itu kalau memang mereka sudah tidak lagi mempedulikan Ghadir Khum. Udah, Ghadir Khum selesai, kita tidak bicara Ghadir Khum. Kita hanya bicara tentang Imam Husain. Tugas umat adalah menjaga agama, jangan sampai agama disimpangkan. Umat tidak melaksanakannya. Agama disimpangkan. Tugas umat adalah mencari pemimpin yang benar. Ternyata yang dipilih, yang diangkat, yang baiat saat itu adalah seorang yang peminum khamar. Biarkan. Tugas umat pada saat itu adalah kembali kepada ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Ternyata mereka tidak kembali kepada ajaran Al-Quran. Oke. Tugas mereka adalah ketika Husain putra Fatimah mengatakan, aku akan melakukan sesuatu, yaitu islah fi ummati jaddi, memperbaiki umat kakekku. Aku ingin berjalan di atas jalan kakekku, di rel ayahku Ali. Ikuti wazifah, tugas. Tapi ternyata apa yang terjadi? Umat tidak mengikutinya. Jadi tugas sudah jelas di depan mata, terpampang tapi tidak digubris. Sampai terjadilah peristiwa di Karbala. Nah, kalau kita melihat tugas yang tidak dilaksanakan oleh mereka, ayo kita lihat apa yang dilakukan oleh kubu Imam Husain. Apakah mereka melaksanakan tugas dan wazifah mereka, tanggung jawab mereka? Saya punya waktu berapa menit? Sampai jam berapa saya punya waktu? Masih ada waktu setengah jam kira-kira? Oke. Penceramah itu ada beberapa macam. Ada penceramah yang bisa buka, tidak bisa nutup. Ada penceramah tidak bisa buka dan tidak bisa menutup. Ada yang penceramah yang bisa membuka dan bisa menutup. Saya takutnya saya termasuk kelompok yang pertama, bisa membuka tapi tidak bisa menutup. Kalau itu terjadi maka akan panjang bicaraan saya. Nah, kita melihat Imam Husain bagaimana, apa yang dilakukan oleh Imam Husain. Ikhwan akhwat sekalian, ayo kita lihat siapa sih Imam Husain. Imam Husain melihat penyimpangan terjadi. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang melihat penyimpangan yang terjadi? Dia harus luruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Nanti dulu, dia harus meluruskan dulu. Kalau penyimpangannya kecil, maka urusannya gampang. Kalau ada seorang yang sholatnya salah, gampang, saya tinggal negor cara sholat yang benar begini, selesai. Tapi kalau yang salah sholat adalah satu Pulau Gebang, yang saya harus bikin kelas, bikin pelajaran fikih cara sholat, betul. Tapi kalau satu orangnya dikasih tahu, selesai urusannya.
Tapi kalau yang salah adalah satu negara, bikin kurikulum pendidikan sekolah, pendidikan sholat secara nasional. Jadi masing-masing tergantung penyimpangan dan kesalahannya berada di mana. Nah, kita melihat bahwa penyimpangan terjadi pada zaman Imam Husain adalah sebuah penyimpangan yang sudah parah. Saya katakan parah, saya tidak ingin menyinggung mazhab yang lain, tidak, saya tidak akan menyinggung mazhab yang lain. Tapi yang saya katakan adalah apa yang kita yakini. Yang kita yakini, contoh yang paling gampang contoh. Kita meyakini bahwa ketika kita berwudu, kaki itu bukan disiram tapi diusap. Kemudian ada orang-orang yang membasuh, bukan mengusap, tapi membasuh, menyiram kakinya. Satu. Ada lagi kelompok kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya orang kalau pakai sepatu ketika dia wudu nggak usah dilepas sepatunya, diusap aja sepatunya. Muncullah pembahasan fikih al-massu alal khuf. Itu keliru. Tapi ada hayya ala khairil amal, kita meyakini Rasulullah mengajarkannya dalam azan hayya ala khairil amal. Kemudian tidak ada penyimpangan. Ada dua macam mut'ah, mut'atul hajj dan mut'atul nisa, diharamkan, penyimpangan. Padahal ayat Al-Qur'annya ada. Apalagi banyak penyimpangan-penyimpangan semacam ini. Nah, ketika penyimpangan semacam ini dibiarkan, maka semakin lama penyimpangan akan semakin jauh, semakin besar. Meluruskannya semakin repot. Tapi kalau tidak diluruskan, habis agama. Harus diluruskan. Dan ada satu hal yang harus diingat, bahwa kalau terjadinya penyimpangan akibat kebodohan satu orang, lalu dia kemudian membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran semau dia, kemudian membuat fatwa, oke, ini fatwa satu orang bisa dilawan oleh orang lain dengan argumentasi yang kuat. Sebagaimana kita tahu antara satu ulama dengan ulama lain berbeda pendapat, terjadi adu argumentasi. Kita sebagai penonton melihat mana yang kuat. Tapi bagaimana kalau ternyata penyimpangan itu tersetting dan terprogram, yang menjalankan adalah kekuasaan. Parah kalau sudah seperti ini. Parah. Dan memang kekuasaan pada saat itu punya program big project untuk menghabisi Islam. Islam akan dihabisi sama sekali. Nanti tidak akan ada lagi azan. Kenapa? Bani Umayyah tidak kuat telinganya untuk lama-lama mendengar ada orang mengatakan di mi'zanah, di tempat azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Ini Muhammad yang disebut ini dari Bani Hashim, kita nggak suka sama dia. Ada programnya, bukan kata saya, baca sejarah, riwayatnya ada. Tidak suka mendengar kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika tidak suka, dia punya kekuasaan, ada program untuk menghabiskannya, tapi tidak cepat, proses lama-lama akan habis. Nah, kalau itu sudah habis, sholat juga akan dihilangkan. Sholat saja sudah dianggap suatu hal yang lelucon. Seorang gubernur minum khamr malam hari, pagi-pagi subuh, sholat subuh 4 rakaat. Dibuat main-main. Sholat dibuat main-main. Ketika ditegur dia katakan, aku lagi sehat ini, lagi seger. Mau ditambah lagi? Masih kurang 4 rakaat, mau ditambah lagi, aku tambah lagi. Sholat Idul Fitri yang khutbahnya setelah sholat diganti khutbahnya sebelum sholat. Padahal khutbah setelah sholat kalau Idul Fitri. Khutbah harusnya berdiri, diganti khutbah dengan duduk. Itu ada kisahnya. Jadi pelan-pelan itu akan disimpangkan. Lama-lama Islam akan dihabisi. Imam Husain melihat proyek ini akan dilancarkan dengan dahsyat dan dengan kecepatan tinggi di zaman orang seperti Yazid. Harus dipotong, jangan sampai terjadi. Harus diumumkan, kita menentang. Orang nggak ada yang paham.
Imam Husain akan melakukan islah bagaimana? Merebut khilafah? Bukan. Tujuannya melakukan islah. Caranya adalah dengan mengenalkan, karena nggak mungkin akan mengalahkan Yazid. Jangan lupa Yazid ini pemimpin Bani Umayyah di Syam. Dulu pada zaman Imam Ali bin Abi Thalib, Muawiyah itu punya pasukan 80.000 orang ketika berperang melawan Imam Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu Muawiyah bukan khalifah, hanya gubernur. Setelah Imam Ali syahid, Muawiyah menjadi khalifah. Berapa tahun? 20 tahun jadi khalifah. Artinya kalau zaman Imam Ali saja dia bisa mengumpulkan 70-80 ribu pasukan, maka setelah 20 tahun menjadi khalifah, dia bisa menyusun pasukan yang jumlahnya mungkin ratusan ribu orang. Bukan mustahil. Terus Imam Husain, yang ayah beliau Imam Ali bin Abi Thalib, ketika diajak untuk merebut khilafah, untuk melaksanakan pesan Ghadir, beliau minta 40 orang untuk datang dengan menggundul kepalanya, mencukur kepalanya. Yang datang hanya 4 orang. Imam Ali bin Abi Thalib, ayah Imam Husain. Terus Imam Husain berharap akan memiliki pasukan ratusan ribu untuk melawan Yazid. Gak mungkin. Imam Husain paham itu. Bukannya gak paham, paham. Zaman Imam Ali, zaman Imam Hasan juga seperti itu. Imam Hasan mengumpulkan pasukan susah sekali. Padahal sebelum Imam Hasan mengumpulkan pasukan, 3 tahun sebelumnya orang-orang yang ada di daerah itu bersama dengan Imam Ali berperang melawan Muawiyah, jumlah mereka lebih dari 70.000 orang. Imam Hasan tidak bisa untuk mengumpulkan pasukan. Kenapa? Ya, adanya orang-orang yang sudah memisahkan diri dari Imam Ali, membentuk kelompok Khawarij, membentuk kelompok-kelompok yang lain yang menjauhi Imam Ali bin Abi Thalib. Imam Husain nggak paham? Paham. Imam Husain tidak mungkin akan mengajak orang merebut khilafah hanya dengan berbekal orang Kufah, nggak mungkin. Kalau seandainya berhasil merebut kepemimpinan hanya di wilayah Kufah. Padahal Imam mengatakan di talabil islah fi ummati jaddi, aku ingin memberikan pembenaran, meluruskan apa yang ada pada umat kakekku. Umat kakeknya Imam Husain itu dari mulai utara Afrika sampai memanjang ke Azerbaijan sana dan berseberangan dengan Tibet sana. Sedemikian luas. Terus Imam Husain hanya akan membuat pemerintahan di Kufah saja, satu kota yang kecil. Apakah seperti itu? Enggak. Yang ingin dilakukan oleh Imam Husain, umat yang disuruh untuk bangkit, untuk sadar jangan sampai Yazid dengan gampang menyimpangkan agama. Mereka nggak kenal siapa Yazid. Imam Husain kenal Yazid, dikenalkan. Aku dari keluarga kenabian. Yazid peminum khamr. Dia orang yang fasik, orang yang fajir. Mithli la yubayyi'u mithla Yazid. Orang sepertiku tidak mungkin akan berbaiat pada orang seperti Yazid. Wazifah atau tugas Imam Husain saat itu adalah memberikan pencerahan kepada umat, supaya umat tahu dan sadar Yazid tidak ada sesuatu yang dihindari oleh Yazid demi tujuannya, termasuk membunuh putra Rasulullah. Jadi nggak ada garis merah larangan-larangan bagi Yazid, nggak ada. Nah kalau orang yang seperti ini, agama dicabik-cabik biasa, putra Nabi aja dibunuh. Kalau dibunuh ditikam selesai. Enggak, dibunuhnya dengan cara yang paling dahsyat. Ini. Dan kalau kita melihat orang-orang yang bersama dengan Imam Husain alaihissalam, mereka juga memiliki tugas dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ayo kita lihat satu persatu. Enggak usah semuanya, sebagian aja. Contoh, orang yang paling jelas menunjukkan tugas dan dia tahu tugasnya adalah ini, adalah Habib bin Madzahir. Habib bin Madzahir ini orang sudah tua, usia 70 tahunan. Ketika mendengar Imam Husain bergerak dari Mekah menuju ke Kufah, dia tahu bahwasanya tugas dia adalah membela Imam Husain, maka dia datang mengejar Imam Husain. Tugasnya dia tahu dan dia laksanakan tugasnya.
Muslim bin Aus saja yang juga sudah tua. Muslim bin Aus saja dan Habib bin Madhah ini adalah sahabat Nabi. Bayangkan sahabat Nabi. Ini sekarang sahabat Imam Husain. Imam Husain saja waktu itu umurnya 56 tahun. Mereka menyadari tugas keluar dari kota Kufah. Jangan dianggap mereka keluar dari kota Kufah gampang. Ubaidillah bin Ziyad sudah memerintahkan polisi-polisinya untuk menutup akses jalan keluar dari kota Kufah. Dua orang tua ini berhasil keluar dari kota Kufah dan menyusul Imam Husain bertemu di Karbala. Dia tahu tugasnya dan dilaksanakan tugasnya. Berikutnya lagi contohnya Ali Al-Akbar, putra Imam Husain. Dia tahu sebagai putra Imam Husain tugasnya seperti apa. Kalau orang lain siap berkorban, dia sebagai putra Rasulullah harus lebih siap berkorban. Walaupun harus dicincang tidak masalah. Aku harus melaksanakan tugasku. Tugasku apa? Membela hujjatullah, membela imam maksum, membela pemimpin yang hak. Walaupun harus ditetel-tetel atau orang Jawa tubuhnya. Siap untuk melaksanakannya. Ketika Muslim bin Aus saja, ini sahabat Imam Husain, Muslim bin Aus saja sudah hampir meninggal. Dia sudah berlumur darah, tombak, panah dan pedang sudah menyayat tubuhnya. Dia tinggal beberapa detik lagi mau meninggal. Habib bin Madhahir datang bersama dengan Imam Husain di pangku itu. Muslim bin Aus saja. Muslim memegang tangan Habib sahabatnya dan mengatakan, Habib, aku punya wasiat buatmu. Katanya Habib, wahai Muslim, kalau mau memberikan wasiat, berikan kepada orang yang mau hidup. Aku ini hanya hidup beberapa menit, setelah ini aku mati. Aku juga akan syahid bersamamu. Katanya Muslim, wasiatku gampang. Wasiatku gampang dan bisa kau laksanakan. Apa wasiatku? Jangan tinggalkan ini ya. Jangan tinggalkan putra Fatimah. Jangan tinggalkan Husain. Katanya Habib, kalau itu wasiatnya tidak usah disuruh, aku tidak akan pernah meninggalkan Al-Husain. Dan tidak lama kemudian Habib syahid. Mereka tahu tugasnya apa dan mereka melaksanakan tugasnya. Sayyidah Zainab, dia tahu tugasnya apa. Jangan dikira tugasnya Sayyidah Zainab itu dimulai setelah Imam Husain syahid. La. Rombongan Imam Husain itu ada orang-orang laki dewasa, ada anak-anak kecil dan ada perempuan. Biasanya anak-anak kecil kumpulnya dengan siapa? Dengan ibu-ibu. Berarti ikut rombongan perempuan. Rombongan perempuan itu yang menjadi pimpinan rombongannya adalah Sayyidah Zainab. Dari mulai perjalanan dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Kufah, ke Karbala. Adik-adiknya, keponakan-keponakannya, orang-orang lain harus bisa di-manage demikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah bagi perjuangan suami-suami mereka atau ayah-ayah mereka. Sayyidah Zainab mengamalkan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Ketika Sayyidah Zainab merasa bahwa tugas dia adalah membela dan menjaga anak-anak kecil, ketika anak-anak kecil itu akan dipukul, dia tubruk anak itu, dipeluk sehingga pukulan jatuh ke tubuh Sayyidah Zainab. Melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya tentunya. Nah, ketika kita tahu bahwasanya melaksanakan tugas dan kewajiban itu sedemikian penting, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu tugas kita apa supaya kita bisa melaksanakan. Jangan sampai kita tidak tahu tugas, kita melaksanakan tugas kita yang bukan tugas kita atau tugas kita sebenarnya yang lain, yang terjadi kacau. Seorang juru masak, tugasnya masak. Pembantu di rumah tangga yang kerjaannya ditugaskan oleh majikannya untuk ngepel, untuk beres, untuk bersih-bersih, untuk nyapu, ya jangan masak. Takutnya apa? Masakannya kurang garam atau kebanyakan garam. Dia bukan orangnya. Orangnya siapa? Orangnya memang koki, orangnya memang ditugaskan untuk masak. Seorang yang bukan militer ya jangan diserahi urusan militer, akan kacau. Jadi orang harus tahu tugasnya apa sehingga dia bisa melaksanakannya.
Ikhwan akhwat sekalian, salah satu tugas kita yang paling penting adalah mengenali tugas. Dan itu tidak gampang. Kadang kita melihat ini tugas kita padahal bukan. Kadang kita merasa ini tugas kita tapi sebenarnya bukan. Nah kalau itu terjadi, ya Masya Allah apa yang terjadi? Yang tidak seharusnya terjadi. Kontraproduktif. Salah satu hal penting dalam masalah melaksanakan tugas, yang kedua selain kita mengenali tugas adalah kalau kita sudah mengenal tugas kita, kita harus melaksanakannya tepat waktu. Kalau tidak tepat waktu, tidak akan ada faedahnya. Atau jika ada faedahnya, faedahnya sedikit. Atau bahkan faedahnya kontraproduktif, berlawanan dari faedah. Tugas seorang yang menjemput anak, misalnya kalau saya seorang driver Gojek, driver ojol misalnya ya, mendapatkan tugas kontrak misalnya dengan tetangga saya, jemput anak saya pulang sekolah misalnya jam 2. Tugas saya adalah menjemput setiap jam 2. Kalau saya datang jam 1, kemudian saya marah-marah kok nggak datang ini anak, ya saya dibilang stres, belum waktunya kok sudah datang. Atau kalau saya datangnya jam 4, besok saya dipecat, nggak ada lagi kontrak. Kenapa? Nggak datang tepat waktu. Jadi selain kita harus tahu tugasnya kapan harus dilaksanakan dan dilaksanakan pada saatnya, jangan ditunda. Problem kita kan itu kan gitu. Banyak sekali urusan kita itu kita tahu apa yang harus kita lakukan tapi kita tunda-tunda. Akibatnya apa? Ketika kita lakukan nggak ada faedahnya. Untuk anak-anak yang masih sekolah atau mahasiswa, tugas selain belajar di kelas, ketika pulang ke rumah atau kalau sudah kos, ya ketika pulang ke tempat kosan atau ke asrama, buka bukunya, pelajari dari mulai awal semester. Nanti ketika malam UAS, malam ujian akhir semester, tidak perlu ngoyo satu kitab, satu buku atau satu diktat penuh 300 halaman dibaca, nggak perlu karena sudah dibaca selama 1 semester, sudah dihafalkan, sudah dirangkum. Bayangkan kalau orang tidak pernah buka buku sama sekali, malam ujian dia baru buka buku, stres. Akibatnya apa? Dari 300 halaman yang dibaca, yang masuk ke otaknya 0, nggak ada apa-apa. Ketika ngeliat soal ujian langsung stres, nggak tahu apa-apa. Karena yang dilakukan tidak tepat waktu. Jadi harus tepat waktu. Orang misalnya bekerja, kamu punya kerjaan apa? Nggak punya kerjaan, nganggur. Ayo jangan kerja di tempatku. Masuk jam 8, pulang jam 4. Kalau datangnya jam 9, kemudian jam 4 ikut pulang, apa yang terjadi? Minggu depan udah dikasih surat pemberhentian. Aku nggak butuh pekerja yang seperti ini. Datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Kalau mau lembur izin supaya ada lembur. Kalau enggak. Jadi tugas itu harus dilaksanakan tepat waktu. Dalam kisah Karbala ada orang-orang yang tahu tugasnya tapi telat dalam melaksanakan tugasnya. Akibatnya Imam Husain terbunuh duluan. Seandainya mereka melaksanakan tugasnya tepat waktu, kisah Karbala akan berbeda. Sulaiman bin Surat al-Khuzai adalah seorang Syi'i, pengikut Ahlul Bait, tokoh di Kufah, tokoh Syiah di Kufah. Dia bersama dengan teman-temannya menulis surat kepada Imam Husain. Wahai Abu Abdillah, kata-katanya, wahai Abu Abdillah, musim panen telah tiba, datanglah kemari. Maksudnya apa? Pedang-pedang ini sudah siap untuk melaksanakan tugas. Datanglah. Tapi ketika Imam Husain mengutus Muslim bin Aqil, tidak ada jawaban yang mendukung Muslim bin Aqil. Memang pertama mereka berbaiat kepada Muslim bin Aqil, sehingga Muslim menulis surat kepada Imam Husain, wahai Imam, semua siap untuk membelamu. Tapi ternyata pengkhianatan terjadi dan semua lari, termasuk orang-orang yang bersama dengan Sulaiman bin Surat al-Khuzai, dan dia juga tidak mengikuti Muslim. Akhirnya Muslim terbunuh sendirian. Imam Husain berjalan, ketika mendapatkan surat dari Muslim, Imam Husain kemudian berjalan dari kota Mekah menuju ke Kufah. Di tengah jalan dihadang dan terjadilah peristiwa di Karbala, di mana Sulaiman bin Surat al-Khuzai
di Kufah. Setelah selesai kisah Karbala, mereka menangis. Ketika Sayyidah Zainab digiring dari Karbala menuju Kufah, beliau berpidato di masjid kota Kufah dan mengenalkan siapa dirinya. Aku adalah Zainab putri Ali. Aku adalah adiknya yang dibunuh di Karbala beberapa hari yang lalu. Semua menangis karena tahu siapa Zainab, tahu Imam Husain. Imam Ali itu dulu tinggalnya di Kufah. Pusat pemerintahan Imam Ali itu di Kufah. Imam Ali syahid di Kufah. Zainab juga dulu di Kufah. Zainab mengatakan, atabkun, kalian menangis. Lalu kalau kalian menangis, siapa yang bunuh kita kemarin? Ya mungkin mereka tidak ikut serta, tapi gara-gara kalian tidak ikut, terjadilah pembunuhan terhadap Imam Husain. Kelompok Sulaiman bin Surat Al-Khuzai yang jumlah mereka 4.000 orang atau bahkan lebih, tobat, merasa bersalah, lalu kemudian siap untuk berkorban dengan nyawa mereka. Mereka membuat sebuah pasukan, namanya pasukan Tawabin, orang-orang yang taubat. Mereka membuat kamp militer di Ainul Wardah, 4.000 orang atau lebih di Ainul Wardah. Mereka bikin camp militer, latihan militer di situ. Gerakan mereka kemudian ditumpas oleh yang pernah menumpas Imam Husain. Siapa? Ya kelompoknya Ibn Ziyad, Husain bin Numair dan yang lainnya. Diperintahkan oleh khalifah pada saat itu Bani Umayyah. Marwan bin Hakam saat itu yang merintah. Habis. Yang selamat dari ribuan hanya beberapa gelintir orang. Seandainya mereka mempersembahkan nyawanya bersama dengan Imam Husain di Karbala, atau setidaknya ketika Muslim dikejar-kejar tidak dibiarkan sendirian, kisahnya beda. Inilah orang melaksanakan. Memang orang menyerahkan nyawa itu suatu hal yang sangat indah, pengorbanan tertinggi, tapi telat. Ini masalah telat ini bisa fatal loh, fatal sekali. Coba kalau ada orang yang sudah nyesek mau dimasukkan ke rumah sakit, telat bawa ke rumah sakit. Seorang ibu yang mau melahirkan, sudah saatnya melahirkan, suaminya nanti aja, lahiran di rumah, nggak ada yang nolong. Jadi yang namanya tepat waktu, ketika sudah tahu tugasnya tepat waktu dilaksanakan. Ikhwan wal akhwat sekalian, sekarang akhir daripada pembahasan saya. Kita ini dalam ziarah mengatakan kepada Imam Husain dan kepada para syuhada Karbala, ya laitana kunna ma'akum, atau ya laitani kuntu ma'akum fa'afuza fauzan azima. Apa artinya? Andai saja aku bersama dengan kalian, siapa? Syuhada Karbala, maka aku akan mendapatkan kemenangan yang sedemikian agung. Kita ngomong gitu ya, mau pakai bahasa apapun, sampai nangis bahasa Cina sekalipun, kita tidak mungkin akan bisa ketemu dengan Imam Husain di Karbala. Selesai masanya itu tahun 61 Hijriah, kita di tahun 1444 Hijriah. Sudah tidak ada lagi itu yang namanya pasukan Ubaidillah bin Ziyad di Karbala. Habis, masanya sudah selesai. Jadi bagaimana kita bisa bersama dengan Imam Husain? Ikhwan akhwat sekalian, Husain zaman ini adalah Al-Mahdi Al-Ma'ud, ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Imam sahibuz zaman adalah Imam Husain saat ini, penerusnya Imam Husain. Nah kalau Imam Husainnya zaman ini adalah Imam Mahdi alaihi salam, tugas kita terhadap Mahdi apa? Itu yang harus kita cari. Tugas kita apa? Tugas kita adalah mengikuti Imam Mahdi. Tugas kita adalah mempersiapkan kedatangan Imam Mahdi. Imam Mahdi akan menegakkan pemerintahan yang adil, pemerintahan yang hukum Allah ditegakkan, hukumahnya Allah ditegakkan. Kalau hukumahnya atau pemerintahnya adalah pemerintahan Allah yang akan ditegakkan, orang yang bersama dengan Imam Mahdi harus sudah bisa menegakkan pemerintahan Allah minimal pada dirinya sendiri.
Artinya apa? Apa sih yang Allah tidak suka? Hilangkan. Apa yang Allah suka? Lakukan. Itu langkah pertama. Langkah pertama, bukan langkah akhir, langkah pertama. Nah, kalau kita masih gemar dengan sesuatu yang bikin Allah murka, masih gemar dengan sesuatu yang bikin Imam Mahdi murka, lalu kita mengatakan ya laitana kunna ma'akum fanafuza fawzan azima, malaikat akan geleng-geleng kepala, kok ada orang-orang kayak gini ya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis-majlis ini, ya memang kita banyak salah ya, kita banyak dosa, kita masih jauh dari ideal. Semoga majlis-majlis Imam Husain seperti ini bisa mengantarkan kita menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita lepas dari majlis-majlis ini menjadi orang yang lebih soleh, lebih dekat kepada Allah, lebih Husaini, lebih Mahdawi, sehingga ke pengakuan kita sebagai Syiahnya Ali bukan hanya di lisan, bukan hanya di wacana, di otak, tapi di mana? Di jiwa kita. Betul-betul menjadi Husaini dan menjadi Mahdawi. Ikhwan akhwat sekalian, izinkan saya di akhir pembahasan saya, pembicaraan saya, untuk menyebutkan dzikrul musibah Ahlul Bait alaihissalam. Di Indonesia biasa menyebutkan dengan istilah maktal, tapi saya mengatakan dzikrul musibah. Salah satu hal yang terjadi di Karbala adalah ketika para sahabat Imam Husain alaihissalam satu persatu maju ke medan laga. Antum tahu para sahabat Imam Husain itu, mereka ketika berjalan dengan Imam Husain tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan berakhir dengan kembali ke rumah, tapi akan berakhir dengan syahadah mereka. Imam Husain mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditanya sama oleh Ali Akbar, wahai ayah, kenapa kok mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Imam mengatakan, barusan ayahmu tertidur sejenak, dan aku melihat seakan-akan ada seorang penunggang kuda mengatakan, ini kafilah ini sedang berjalan menuju suatu tempat di mana kematian mengiringi mereka. Karena itulah ayahmu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali Akbar bertanya, wahai ayah, alasna alal haq, bukankah kita berada di jalan kebenaran? Kata Imam Husain, benar. Ali Akbar kemudian mengatakan, kalau gitu gak peduli kita yang menjemput kematian atau kematian yang menjemput kita, gak peduli, karena sudah berada di jalan kebenaran. Namun demikian, ini malam yang ke-5. Malam ke-5 identik dengan malamnya para syuhada, para ashab Imam Husain, sahabat-sahabat Imam Husain. Yang disebut dengan sahabat-sahabat Imam Husain itu termasuk diantaranya adalah yang dari Bani Hashim. Semua orang-orang yang gugur di medan Karbala adalah sahabat-sahabat Imam Husain, baik dari kalangan Bani Hashim ataupun non Bani Hashim. Dikisahkan bahwa di malam Asyura terjadi pembicaraan antara Imam Husain dengan Sayyidah Zainab Al-Kubra. Rupanya pembicaraan mereka berdua itu didengar oleh salah seorang sahabat Imam. Pembicaraannya begini, Sayyidah Zainab mengatakan kepada Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, wahai Husain, besok ini rencananya musuh akan menyerang. Apakah engkau percaya dengan orang-orang yang bersama denganmu ini? Apakah mereka tidak akan mencampakkanmu? Jangan-jangan nanti ketika engkau berada di medan sendirian, mereka akan lari meninggalkanmu. Imam Husain mengatakan, wahai adikku Zainab, jangan khawatir. Orang-orang yang bersama denganku sudah aku uji, dan mereka adalah orang-orang yang sangat setia. Aku tidak pernah melihat keluarga yang lebih setia dari keluarga aku, dan tidak pernah melihat sahabat yang lebih setia dari para sahabatku. Rupanya percakapan ini didengar oleh seorang sahabat Imam Husain yang kemudian mendatangi Habib bin Madzahir yang dianggap paling tua dan Muslim bin Aus saja.
Dia mendatangi dua sahabat ini dan mengatakan, Zainab putri Ali, adik Imam Husain meragukan kesetiaan kita. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan Zainab? Akhirnya semua dikumpulkan oleh Habib bin Madahir, dikumpulkan dan kemudian menghadap Imam Husain, meminta Imam Husain datang ke tengah-tengah mereka. Imam Husain pun datang ke tengah-tengah mereka dan mengatakan, ada apa gerangan? Seorang mengatakan, wahai Abu Abdillah, tadi aku mendengar bahwa Zainab adikmu ragu tentang kesetiaan kami. Imam Husain tersenyum sambil mengatakan, malam ini adalah malam yang gelap. Aku akan menghadapi musuh. Yang mereka maukan itu aku, bukan kalian. Jadi manfaatkan gelapnya malam ini untuk meninggalkan Karbala. Keluarlah secara sembunyi-sembunyi, bawa keluargaku dan keluarga kalian keluar dari Karbala, karena yang mereka maukan hanya aku. Memang kalian sudah berbaiat kepadaku, tapi malam ini aku cabut baiat kalian. Jadi tidak perlu kalian untuk menuntaskan tugas ini. Kalian sudah menunjukkan kesetiaan, silakan pergi meninggalkanku. Di saat itulah seorang mengatakan, wahai Abu Abdillah, kalau seandainya aku harus dibunuh, dicincang-cincang, lalu kemudian tubuhku dibakar, abunya ditebar, lalu kemudian aku dihidupkan lagi, dibunuh lagi, dicincang-cincang lagi, dibakar lagi, dan abuku ditebar, lalu kemudian dihidupkan lagi, terus demikian sampai 1000 kali. Sumpah demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu, hai Abu Abdillah. Ini yang disampaikan oleh Abul Fadl Abbas mengatakan, wahai Abu Abdillah, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Jangan pernah Allah memberikan aku kehidupan setelah kematianmu. Artinya kalau bakal mati, biarkan aku dulu yang mati, bukan engkau. Inilah kisah para sahabat Imam Husain alaihissalam, dan Imam Husain mengatakan, tidak ada sahabat yang lebih setia dari sahabatku. Tidak ada keluarga yang lebih setia dari keluargaku. Hari Asyura pun tiba. Terjadilah duel, satu demi satu para sahabat Imam Husain berguguran. Salah satu sahabat Imam Husain yang sebenarnya tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang bakal mati di Karbala, bakal syahid di Karbala, adalah seorang budak. Budak itu bernama Jaun. Budak berkulit hitam, asal Afrika. Dulu dia adalah budaknya Abu Dzar, lalu kemudian dihadiahkan kepada Ahlul Bait. Jaun bersama dengan Ahlul Bait, sampai kemudian bersama dengan Imam Husain di Karbala. Ketika melihat Muslim bin Aus saja, Habib bin Madahir, Burair bin Khudair, Nafi' bin Hilal, dan semuanya sudah gugur syahid, Jaun menghadap kepada Imam Husain dan mengatakan, wahai Abu Abdillah, izinkan aku untuk mempersembahkan jiwaku dan ragaku untuk membelamu. Imam Husain tidak memberi izin. Kenapa? Kata Imam Husain, ini tidak ada hubungannya denganmu. Wahai Jaun, engkau ini adalah kelompok yang maaf-maaf budak. Mereka tidak ada urusan denganmu, mereka punya urusan dengan kami. Jadi sayangi nyawamu, engkau masih bisa hidup lebih lama. Katanya Jaun, kalau kita mungkin ditolak untuk jihad, kita senang mungkin ya, karena kita tidak harus mengorbankan nyawa kita. Tapi Jaun menangis, mengatakan, wahai Abu Abdillah, apakah aku ditolak karena kulitku yang hitam? Apakah aku ditolak karena garis keturunanku yang tidak jelas? Apakah aku ditolak karena bau badanku yang tidak sedap? Wahai Abu Abdillah, izinkan aku untuk meraih kemuliaan bersama denganmu. Izinkan aku untuk mencampur darahku dengan darahmu, supaya darahku yang hitam ini menjadi wangi, supaya tubuhku menjadi semerbak harum, supaya namaku menjadi indah, supaya kulitku menjadi putih, dengan mempersembahkan apa yang aku miliki untukmu, wahai Abu Abdillah. Imam Husain mengizinkan Jaun untuk bertempur. Jaun pun maju ke medan tempur, dan kemudian dia setelah menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk Abu Abdillah, dia tersungkur dan jatuh. Sebelum dia meninggal, apa yang dikatakan oleh Imam Husain? Imam Husain datang, menghampiri Jaun, meletakkan kepala Jaun di pangkuannya,
Wallah, kalau seandainya kita harus menjadi budak, lalu kemudian mengalami nasib seperti Jaun dipangku oleh Imam Husain di detik-detik terakhir, sungguh kita mau melakukannya. Siap kita menjadi budak semacam itu, untuk kemudian ketika akan meninggal dipangku oleh Imam Husain. Jaun dipangku. Tahu apa yang dikatakan Jaun? Wahai Abu Abdillah, awafait, apakah aku sudah setia kepadamu? Imam Husain mengatakan, ya, engkau sudah setia. Wahai Abu Abdillah, doakan aku bisa berkumpul dengan kalian ahlul bait di surga nanti. Doakan kulitku Allah putihkan di sana. Doakan tubuhku menjadi semerbak harum. Kata Imam Husain, engkau akan mendapatkan itu semua. Darahmu bercampur dengan darah kami. Sahabat Imam Husain yang lain yang ingin saya singgung dalam kesempatan ini adalah seorang yang dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya ketika Imam Husain alaihissalam akan melaksanakan sholat zuhur di siang hari Asyura, menjadikan dirinya sebagai tameng hidup. Tubuhnya penuh dengan panah, penuh dengan tombak, penuh dengan luka, ibarat seperti landak, kemudian dia tersungkur. Saat dia akan menghembuskan nafas yang terakhir dan Imam Husain memangkunya, dia mengatakan, ya Abu Abdillah, apakah aku sudah setia? Apakah aku sudah melaksanakan apa yang menjadi tugasku untukmu, wahai Abu Abdillah? Dan Imam Husain mengatakan, iya, engkau telah melaksanakan tugasmu, engkau telah setia. Kita akan bersama di surga, namun engkau berjalan duluan. Sampaikan salamku untuk kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Abdillah, hati kami semua bergetar karena duka yang kami rasakan atas musibah yang menimpamu. Wahai Abu Abdillah, mata kami berlinang air mata. Mungkin setetes air mata yang kami tumpahkan ini kami akan titipkan kepadamu, wahai Abu Abdillah. Mungkin nanti kelak di hari kiamat kami membutuhkan air mata itu untuk menyelamatkan kami dari dahsyatnya hari kiamat. Wahai Abu Abdillah, panggil kami semua yang ada di majlis ini untuk bisa berziarah kepadamu. Panggil kami semua, wahai Abu Abdillah. Kami ingin baca maktam, ingin membaca nauha di sisi makammu, wahai Abu Abdillah. Kami mohon kepadamu, wahai Abu Abdillah, kelak di akhirat nanti beri syafaat pada kami semua. Syafaati orang-orang tua kami, guru-guru kami yang mereka mengenalkan kami kepada Ahlul Bait. Wahai Abu Abdillah, banyak yang punya hajat, banyak yang punya keinginan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua hajat-hajat ini terkabulkan. Mereka yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Mereka yang memiliki masalah semoga Allah menyelesaikan masalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dunia akhirat kepada kita semua, menjauhkan kita semua dari segala keburukan dunia akhirat. Menjaga anak keturunan kita sampai hari kiamat dari segala penyimpangan baik perilaku, pemikiran maupun akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat kedatangan sahibul asri waz zaman ajjalallahu taala farajahu syarif dan menjadikan kita orang-orang yang bersama dengan beliau. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.